Halo teman-teman, perkenalkan saya Elvin Diana Tungga dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hubungan antara seni dengan ilmu sains. Seni di sini yaitu tarian gawi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tarian gawi itu sendiri. Jadi, teman-teman mungkin pernah mendengar kata gawi atau pernah melakukan tarian gawi tersebut. Tetapi di sini saya akan mengulas lebih dalam lagi mengenai tarian gawi itu sendiri. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari kata gawi. Kata gawi berasal dari dua suku kata yaitu ga dan wi, di mana ga berarti segan, enggan, takut, hormat, sedangkan wi berarti menarik, mengajak untuk bersatu. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa gawi ialah tarian adat yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menggalang persatuan dan kesatuan antar sesama dengan saling menghormati. Tarian gawi sendiri pertama kali berasal dari daerah Tenda, yaitu oleh suku Endelio, yang dimana terletak di bawah kaki Danau Kelimutu. Tarian ini adalah simbol faktual entitas yang merupakan daya pemersatu kalangan antara bangsawan dan kaum jelata. Etnik suku Liao di masa lampau itu memiliki filosofi, yaitu filosofi dari tarian ini itu adalah merayakan ritual kehidupan, baik merayakan kelahiran, masa panen, pemilihan mosalaki, pembangunan rumah adat, atau momen lainnya. Oke, lanjut lagi ke penjelasan yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan dari tarian gawi dalam masyarakat Endelio. Tujuannya dari tarian gawi tersebut ada macam-macam, yaitu yang pertama, untuk menggalang persatuan dalam masyarakat setelah terjadi perselisihan bahkan perperangan. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisihan sehingga kembali hidup damai tanpa rasa dendam. Selanjutnya, tujuan berikutnya yaitu untuk mengajak masyarakat untuk saling menghargai, saling menolong, menaati peraturan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan tingkat kedudukan masing-masing. Selain dari tujuan yang sudah disebutkan tadi, ada tujuan lain dari tarian gawi tersebut, yaitu untuk menghormati para pahlawan yang pulang dari medan perang. Akan tetapi saat itu digunakan untuk menyambut para tamu undangan. Selanjutnya mengenai aturan dan nyanyian dalam tarian gawi tersebut. Pada upacara adat biasanya kan memiliki aturan. Nah, begitu juga pada tarian gawi. Tarian gawi ini juga memiliki aturan yang dimana para penari tersebut, para penari gawi, baik laki-laki maupun perempuan itu berkewajiban saling bergandengan tangan, menyatukan hati, hentakan kaki, serta mempunyai pikiran yang sama saat mengikuti tarian tersebut, dan tidak boleh melepaskan tangan sampai upacara tarian gawi tersebut selesai. Selain itu, para penari hanya dapat melepaskan tangan saat hendak beristirahat. Oke, jadi tadi di awal tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari kata gawi itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang makna dari tarian gawi tersebut. Dari semua tarian adat Endelio, gawi merupakan sebuah tarian yang mempunyai banyak makna filosofi, yaitu diantaranya yang pertama, gawi itu memiliki makna religius.
Beberapa syair yang mengungkapkan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, seperti syair lagu Doa Geta Lulubulang Gae Gale Wanatana. Nah, syair tadi itu mempunyai makna pemujaan melalui syair-syair untuk penghormatan terhadap wujud Tuhan yang maha tinggi, penguasa langit dan bumi. Kemudian makna yang kedua yaitu makna persatuan. Koreografi gawi dalam bentuk lingkaran bulat atau berpegangan tangan. Kebersamaan dalam masyarakat Lio sangat tergambar jelas melalui ritual gawi ini, sehingga semua orang yang terlibat dalam ritual ini harus menyadari betul inti kebersamaan atau ndawi lima mawero wabowa to olepo'o mbana lebeja. Selanjutnya yang ketiga yaitu makna kesetaraan gender. Peserta gawi terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jika Indonesia mengenal kata emansipasi wanita, sesungguhnya orang Lio itu sudah mengenal kesetaraan gender melalui ritual gawi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini itu terbukti dari tarian gawi tersebut. Para perempuan berderet dalam satu barisan dan disambung dengan tangannya kaum Adam. Demikian pula di setiap ritual-ritual adat orang Lio, kaum wanita itu mendapat tugas dengan tempat tersendiri tanpa campur tangan kaum laki-laki. Misalnya, mengatur perbekalan, mengatur hasil panen, dan juga semua persoalan yang berkaitan dengan rumah adat, karena rumah adat itu sebagai simbol kelahiran yang datang dari wanita. Makna yang keempat yaitu makna tanggung jawab. Komponen peserta gawi itu terdiri dari ulu eko atau pemimpin, kemudian tuke ulu eko atau pembantu pemimpin, kemudian naku ae atau pendukung atau pelaksana. Di sini dimaksudkan dalam setiap perkampungan adat Lio, semua para pemimpin adat maupun masyarakat jelata harus tahu tugas tanggung jawabnya terhadap doa Geta Lulubula serta aturan-aturan adat yang berlaku di dalam adat mereka sendiri. Yang kelima yaitu makna tata krama. Di dalam tarian gawi itu juga memiliki makna tata krama, yaitu di mana tata krama itu yaitu sopan santun, kemudian saling menghargai, saling menerima. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan adat Lio kolektif kolegal. Artinya, semua sesepuh maupun Faiwalu Anakalo atau masyarakat harus saling menghargai, tahu tata krama dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Di dalam tarian gawi juga terdapat kostum-kostum khusus yang digunakan oleh para penari. Kostum yang digunakan para penari dalam pertunjukan tari gawi itu biasanya merupakan pakaian adat. Untuk para lelaki itu biasanya menggunakan kaos berwarna putih dan sarung. Selain itu juga menggunakan kain tenun atau ikat kepala. Sedangkan untuk para penari perempuan itu biasanya menggunakan baju kas ende, sarung ikat dan tenun. Berikutnya kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu mengenai hubungan antara tarian gawi itu sendiri dengan ilmu sains, yang dimana ilmu sains di sini yaitu ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Yang pertama mengenai hubungan antara tarian gawi dengan ilmu fisika. Tarian gawi itu memiliki hubungan yang menarik dengan konsep fisika, terutama dalam hal gerakan, gravitasi, momentum, dan energi. Beberapa contoh hubungan antara tarian gawi dengan fisika itu meliputi yang pertama yaitu gravitasi dan pusat. Dalam tarian gawi, penari seringkali menggunakan prinsip gravitasi untuk mengontrol gerakan tubuh mereka. Mereka harus memahami pusat berat tubuh mereka agar dapat melakukan gerakan yang seimbang dan anggun.
Yang kedua yaitu dinamika gerak, hukum Newton tentang gerak. Gerakan dalam tarian gawi melibatkan perubahan posisi tubuh penari yang dapat dianalisis menggunakan hukum-hukum Newton. Misalnya, ketika penari mengangkat kaki atau tangan mereka mengaplikasikan gaya yang menyebabkan percepatan dan perubahan momentum. Dan juga pada saat penari menapak tanah, nah itu juga termaksud dalam hukum ketiga Newton, yaitu aksi dan reaksi. Yang ketiga yaitu keseimbangan dan stabilitas. Itu terdiri dari pusat massa, yaitu keseimbangan dalam tarian gawi sangat penting. Penari harus menjaga pusat massa mereka dalam batas dasar dukungan mereka untuk menghindari jatuh. Ini berkaitan dengan konsep keseimbangan statis dalam fisika. Kemudian momen gaya, gerakan seperti memutar atau membungkuk melibatkan momen gaya. Penari menggunakan momen ini untuk mengontrol gerakan mereka dan menjaga keseimbangan. Yang keempat yaitu energi dan kerja. Energi kinetik dan potensial. Saat penari bergerak, mereka mengubah energi kimia itu dari makanan menjadi energi kinetik. Ketika melompat atau mengangkat tubuh, energi potensial gravitasi meningkat. Konversi energi, yaitu dalam tarian gawi itu tidak diciptakan atau dihancurkan, tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini sesuai dengan hukum konversi dalam fisika. Yang kelima, gelombang dan frekuensi. Musik yang mengiringi tarian gawi menghasilkan gelombang suara yang memiliki frekuensi tertentu. Penari biasanya menyesuaikan gerakan mereka dengan ritme musik yang menunjukkan hubungan antara frekuensi gelombang, suara, dan gerakan fisik. Kemudian tarian yang dilakukan secara bersama-sama menciptakan pola gelombang mekanik dan dalam kelompok penari, di mana setiap gerakan itu terkoordinasi menghasilkan gelombang yang harmonis. Yang keenam yaitu momentum sudut. Beberapa gerakan di dalam tarian gawi itu melibatkan rotasi tubuh dan anggota badan. Prinsip momentum sudut dan torsi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penari memulai, mengontrol, dan menghentikan gerakan mereka. Ketika penari bergerak dalam tarian gawi, mereka mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, bagaimana teman-teman? Ketika penari bergerak dalam tarian misalnya ketika mereka melompat atau melakukan gerakan yang intens, mereka mengubah energi potensial gravitasi menjadi gerakan tubuh yang dinamis. Nah, itu kira-kira hubungan antara tarian gawi dengan ilmu fisika. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara tarian gawi dengan ilmu kimia. Tarian gawi sama halnya dengan aktivitas fisik lainnya juga dapat dianalisis dari perspektif ilmu kimia. Beberapa aspek ilmu kimia yang berkaitan dengan tarian gawi meliputi biokimia tubuh penari, reaksi kimia yang terjadi selama aktivitas, dan bahan-bahan yang digunakan dalam kostum dan properti tarian. Jadi, beberapa kaitan antara tarian gawi dengan ilmu kimia, yaitu yang pertama, biokimia tubuh penari. Selama penari selama penari melakukan tarian, para penari itu membutuhkan energi yang diperoleh dari metabolisme makanan. Glukosa dari makanan dipecah menjadi proses glikolisis dan siklus Krebs untuk menghasilkan adenosin trisulfat atau ATP.
Sumber energi utama untuk kontraksi otot. Ini melibatkan berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam sel otot. Kemudian aktivitas fisik seperti menari itu meningkatkan pelepasan hormon seperti adrenalin dan non-adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik dengan meningkatkan detak jantung, aliran darah ke otot, dan tingkat energi. Yang kedua, neurotransmitter dan hormon. Selama menari, otak itu melepaskan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan endorfin. Neurotransmitter ini mempengaruhi suasana hati, motivasi, dan perasaan senang yang semuanya penting untuk penampilan tarian yang penuh semangat. Aktivitas fisik seperti menari meningkatkan pelepasan hormon seperti adrenalin dan non-adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik dengan meningkatkan detak jantung, aliran darah ke otot, dan tingkat energi. Yang ketiga tentang reaksi kimia dalam tubuh. Proses respirasi seluler yang terjadi di mitokondria sel otot menghasilkan energi yang diperlukan untuk gerakan. Ini melibatkan serangkaian reaksi kimia, termaksud oksidasi glukosa dan reduksi oksigen untuk membentuk air dan karbon dioksida. Kemudian, tubuh memiliki sistem buffering untuk mempertahankan pH darah yang stabil selama aktivitas fisik intens. Bikarbonat adalah salah satu buffer yang menetralkan asam laktat yang diproduksi selama anaerobik. Yang keempat yaitu material dan kostum. Kostum yang digunakan dalam tarian gawi mungkin terbuat dari berbagai bahan tekstil seperti katun, sutra, dan sintetis. Pewarna yang digunakan untuk menghias kostum ini adalah hasil dari reaksi kimia tertentu. Misalnya pewarna azo yang umum digunakan dalam tekstil adalah hasil dari reaksi diazotis dan kopling azo. Kemudian, jika tarian gawi itu menggunakan alat dan properti tambahan, bahan dari alat tersebut juga bisa dianalisis secara kimia. Misalnya, kayu, logam, plastik yang digunakan memiliki komposisi kimia spesifik yang menentukan sifat fisiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara tarian gawi dengan ilmu sains yang berikutnya, yaitu ilmu biologi. Tarian gawi sebagai sebuah ekspresi dan aktivitas fisik memiliki banyak kaitan dengan ilmu biologi. Beberapa aspek biologi yang berkaitan dengan tarian gawi yaitu yang pertama anatomi dan fisiologi. Gerakan dalam tarian gawi melibatkan koordinasi yang kompleks dari otot, tulang, sendi, anatomi otot rangka, tulang, dan sendi menjadi penting dalam memahami bagaimana gerakan dilakukan dan bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan fleksibilitas. Menari adalah aktivitas aerobik yang meningkatkan kerja jantung dan sirkulasi darah saat menari. Jantung memompa lebih banyak darah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke otot-otot yang bekerja. Yang kedua yaitu sistem saraf. Kontrol motorik. Sistem saraf pusat, termaksud otak dan sumsum tulang belakang, mengontrol gerakan dengan mengirimnya sinyal listrik melalui neuron ke otot-otot. Tarian memerlukan kontrol motorik yang halus dan koordinasi antara berbagai bagian tubuh. Tarian juga melibatkan respon refleks dan kemampuan untuk merespon rangsangan eksternal seperti musik dan gerakan penari lain. Kemudian yang ketiga yaitu biomekanika. Biomekanika mempelajari gerakan tubuh dan gaya yang bekerja padanya.
Ini meliputi analisis gaya yang dihasilkan oleh otot dan bagaimana tubuh menggunakan gaya ini untuk menghasilkan gerakan efisien dan stabil. Menari secara efisiensi berarti menggunakan energi dengan cara yang optimal. Biomekanika membantu memahami bagaimana penari dapat meminimalkan kelelahan dan cedera dengan menggunakan teknik yang benar. Yang keempat yaitu biologi seluler dan molekuler. Pada tingkat sel, respirasi seluler menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat yang diperlukan untuk kontraksi otot. Proses ini melibatkan berbagai reaksi biokimia di dalam mitokondria sel otot. Selama aktivitas intens seperti menari, tubuh menggunakan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Proses ini melibatkan berbagai enzim dan zalur metabolik. Yang kelima yaitu adaptasi fisiologis. Latihan dan tarian rutin dapat menyebabkan adaptasi fisiologis seperti peningkatan massa otot dan daya tahan. Otot menjadi lebih kuat dan efisien dalam penggunaan energi. Sistem kardiovaskular juga beradaptasi dengan latihan rutin, meningkatkan kapasitas aerobik dan efisien jantung dalam memompa darah. Baik, saya rasa hanya itu saja penjelasan saya di video kali ini mengenai hubungan antara seni dengan ilmu sains. Semoga video ini berguna bagi adik-adik dan semoga adik-adik lebih memahami mengenai tarian Gawi itu sendiri dan ilmu sains itu sendiri serta hubungannya. Saya rasa itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.